Halo, selamat siang. Apa kabar rekan-rekan healthy people? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat juga. Dan topik perbincangan kita saat ini adalah bagaimana menghadapi ketidakpastian bisnis outsourcing. Ketidakpastian dalam bisnis outsourcing itu adalah sudah bukan anomali, tapi itu bisa disebut sebagai default setting. Yang jadi pembeda bukan siapa yang kuat, tapi siapa yang paling adaptif dan cepat membaca perubahan, cepat membaca arah perubahan. Nah, berikut ini adalah pendekatan yang bisa kita lakukan secara praktis. Yang pertama adalah kita mengubah mindset dari stabil ke resilient. Jangan lagi kerja secara stabilitas penuh, karena itu ilusi dalam kondisi ekonomi saat ini. Maka kita fokus pada 3 hal. Yang pertama adalah cash flow yang sehat jauh lebih baik daripada profit besar tapi rapuh. Lalu yang kedua, kontrak itu kita buat fleksibel. Itu jauh lebih baik daripada kontrak yang panjang tapi rigid, kaku. Sehingga kita nggak bisa melakukan adaptasi atau tidak memiliki fleksibilitas dalam melakukan perubahan. Tim kita itu harus adaptif, jauh lebih baik daripada tim besar tapi lambat. Nah, itu poin nomor 1. Lalu nomor 2, kita melakukan diversifikasi klien atau diversifikasi terhadap sektor. Kalau saat ini kita hanya terkonsentrasi pada 1 atau 2 industri besar, maka risikonya akan lebih tinggi. Nah, strateginya adalah mari masuk ke sektor-sektor bisnis yang lebih tahan pada krisis. Misalnya perusahaan logistik atau warehouse, kemudian retail. Lalu yang ketiga adalah healthcare support. Dan kita harus menghindari over dependence, terlalu tergantung pada 1 atau 2 klien. Maksimal kita mengalokasikan 20-25% revenue dari klien. Ya, jangan tergantung pada 1 atau 2 klien. Lalu yang ketiga, model pricing yang relatif tahan pada krisis. Pada kondisi yang tidak pasti, klien akan melakukan semacam tekanan pada harga. Nah, kalau kita kaku, maka margin kita menjadi hancur. Kita menggunakan apa yang disebut hybrid pricing. Misalnya, fixed fee, fee-nya itu sudah tertentu dan tetap, itu berupa satu basic cost atau basic salary ditambah admin. Lalu dalam hal ini kita membuat variable fee berdasarkan kinerja atau SLA, Standard Level Agreement. Jadi kita mendapatkan pricing itu dihitung dari segi SLA atau kinerja. Yang ketiga adalah kita melakukan training dan digital monitoring. Nah, ini harus dilakukan. Keharusan dalam menghadapi ketidakpastian, kita harus melakukan pelatihan secara terus-menerus dan juga digital monitoring. Mereka akan merasa lebih fair. Lalu yang kedua, kita tetap mempunyai upside. Yang keempat itu adalah kita membangun operational flexibility. Outsourcing itu tentang tenaga kerja itu rentan
pada saat krisis. Pada saat krisis, bisnis outsourcing itu sangat rentan. Perlu kita persiapkan adalah kita mempunyai pool tenaga kerja cadangan. Jadi kita sudah mempersiapkan cadangan-cadangan tenaga kerja. Kemudian skema kontrak itu dibuat bertingkat. Misalnya 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah yang harus kita siapkan adalah multi-skill training. Pelatihan berbasis keahlian yang bersifat multi. Lebih dari 1 atau 2 keahlian. Satu orang bisa menghandle 2 atau 3 fungsi. Sehingga multitasking, multi-skill. Nah, pelatihan ini harus dilakukan juga secara kontinu. Yang kelima, digitalisasi itu bukan opsional, bukan pilihan saat ini. Yang tidak digital akan kalah cepat karena bersifat manual. Sementara digitalisasi itu mempercepat delivery of service. Prioritas digital adalah misalnya attendance dan payroll yang secara otomatis. Kemudian yang kedua adalah kita membuat suatu dashboard performa tenaga kerja. Juga dashboard performa layanan kita kepada klien secara langsung. Lalu yang ketiga adalah sistem supervisi yang berbasis mobile supervision. Dan yang tidak kalah pentingnya yang harus dibangun digital supervision. Ini akan membuat biaya operasional itu menurun. Sehingga yang kedua juga trust, kepercayaan klien kepada perusahaan outsourcing itu meningkat. Yang keenam, kita memperkuat nilai jual, bukan sekedar supply tenaga kerja. Kalau kita hanya menjual tenaga kerja, kita akan selalu melakukan apa yang disebut price war, perang harga. Nah, mari menaikkan positioning kita. Yang pertama adalah kita menjadi solution provider pada klien. Lalu yang kedua, kita menjadi operational partner daripada klien kita. Misalnya, bukan hanya security, tetapi bagaimana kita juga bisa memberikan risk management support. Yang kedua, bukan hanya cleaning, tetapi facility efficiency management. Yang ketujuh, mari kita siapkan 3 skenario bisnis. Jangan jalan dengan satu rencana saja. Kita buat misalnya 3 skenario, yaitu best case melakukan ekspansi agresif. Ekspansinya agresif, ini pilihan pertama. Atau pilihan kedua, moderate growth normal, pertumbuhan yang normal. Atau yang ketiga, dalam suasana worst case, situasi yang paling jelek, yaitu bisa mode survival mode. Kita berusaha survive saja. Nah, setiap skenario ini harus punya target revenue target harus ditentukan. Lalu yang kedua, strategi cost cutting strategy. Jadi biaya-biaya yang tidak perlu itu kita cut. Lalu kita merencanakan rekrutmen dengan sabar. Nah, ini adalah skenario yang harus perusahaan outsourcing lakukan. Lalu yang kedelapan, kita menjaga hubungan dengan klien. Menjaga hubungan dengan klien ini adalah aset utama perusahaan outsourcing. Di masa yang sulit, klien tidak hanya mencari vendor yang murah,
Mereka mencari vendor yang bisa diandalkan, artinya reliable vendor, bisa diandalkan. Tidak lagi merecoki klien, atau mereka tidak terlalu terjun lebih jauh dalam usaha bisnis pekerjaan-pekerjaan outsourcing. Praktek sederhananya tapi powerful adalah satu, misalnya kita melakukan secara rutin apa yang disebut monthly review meeting. Monthly review meeting ini penting dilakukan. Lalu yang kedua, harus ada transparansi masalah dan jangan tunggu komplain. Ketika kita tahu di awal ada masalah, kita bisa menyampaikan lalu memberi solusi, atau kita bisa memberi insight, bukan cuma melapor. Nah, ada bedanya. Kalau kita ahli dalam pekerjaan yang di-outsourcingkan ini, kita juga harus memberi nilai tambah berupa advice, saran-saran perbaikan. Nah, itu yang disebut dengan insight. Yang kesembilan, kita harus menyiapkan dana darurat bisnis. Dalam bisnis outsourcing, dana darurat itu suatu keharusan. Dan ini krusial. Idealnya, kita harus memiliki 3-6 bulan biaya operasional yang harus tersedia. 3-6 bulan biaya operasional. Yang kedua, kita memisahkan dari cash operasional harian dari dana darurat tadi. Ya, jadi di samping ada cash operational yang daily, sifatnya harian, nah kita mempunyai dana yang cukup untuk kita gunakan dana darurat bisnis. Tanpa dana darurat bisnis, satu klien yang pergi itu membuat perusahaan langsung goyah. Lalu yang ke-10, kita juga harus membaca kondisi makro, membaca arah kondisi makro. Minimal kita mempunyai awareness, kesadaran tentang apa yang terjadi, kemana arahnya dari kondisi makro saat ini. Kita tidak perlu menjadi ekonom, tetapi kita wajib peka, sensitif. Misalnya, kita wajib tahu tren upah minimum yang biasanya berlaku di awal tahun. Nah, kita bisa memperkirakan kenaikan upah minimum secara tahunan. Yang kedua, kita harus memahami semua regulasi ketenaga kerjaan. Yang ketiga, kita mengetahui kondisi sektor-sektor tertentu. Misalnya di pariwisata, di retail, di office, building, dan lain sebagainya. Rekan-rekan, secara penutup, ketidakpastian itu bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan ketidakpastian. Banyak perusahaan outsourcing justru bertumbuh saat krisis, dan ini bisa terjadi karena klien ingin kita lebih fleksibel, tidak kaku. Klien ingin mengurangi biaya tetap, misalnya mengurangi biaya tetap terhadap karyawan. Artinya, bisnis outsourcing sebenarnya itu relevan asal dimainkan dengan strategi yang tepat. Nah, ini rekan-rekan healthy people, semacam insight dari saya untuk kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang bisa bermanfaat bagi bisnis kita. Sebelum saya akhiri, saya
meminta apabila bincang kita ini bermanfaat bagi rekan-rekan Healthy People, mohon di share, like, komen. Dengan begitu saya bisa memberikan insight-insight yang lebih baru pada waktu mendatang. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan. Rahayu, rahayu.